Departemen Van Verkeer van Verkeer and Waterstaat en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Werken. Anak gedung sate. Iya, itu jadi perusahaan. Oke, selamat pagi para traveler yang ada di seluruh jagat raya. Hari ini gua keluar Jakarta. Kira-kira 150 km dari kota Jakarta. Di mana? Sate. Di mana? Jam. Bandung. Nah, itu dia. Hari ini gue berada di Bandung. Tepatnya adalah di salah satu landmark yang ada di kota Bandung. Itu dia apa? Gedung Sate. Gua mau ngulik gems yang ada di Museum Gedung Sate. Oke? Pokoknya tetap di Tourism Jam. Sekarang gua sudah berada di dalam Museum Gedung Sate. Gua pengen ketemu dengan narasumber yang ada di sini. Udah di samping gua sebenarnya. Ini dia, Mas Dery. Oke. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Dery Reski Pratama, saya sebagai edukator Museum Gedung Sate. Ini dulu tempat apa, Mas? Ini pas zaman Belanda, dulunya itu sebuah tempat penyimpanan wine. Jadi karena di basement, dulunya itu disimpan wine itu di daerah sini. Tapi pas penjajahan Jepang, di sini itu penjara. Tapi pas Indonesia merdeka, ini dulu Kementerian PU dan pernah digunakan sebagai kantor juga kalau di sini. Kan ibu kota kolonial Belanda itu di Batavia. Iya, awalnya Benar, di Batavia, guys, betul. di Batavia. Tapi ada wacana Mau pindah. akan dipindahkan ke Bandung ke sini. kenapa? Jadi dulu itu alasan kenapa lebih cocoknya di Bandung karena di Batavia itu karena dekat pesisir itu banyak penyakit seperti malaria dan ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa di sana itu wacana akan banjir besar di sana juga. Pindahnya Ibu itu kotanya tidak di- terlaksana karena tahun 1930 atau 10 tahun setelah pembangunan Gedung Sate itu terjadi krisis ekonomi global. Jadi pada saat itu Belandanya juga bangkrut sehingga pemindahan ibu kotanya tidak terlaksana, pembangunannya nggak selesai. Dan digunakan itu sebagai Departemen Van Verkeer and Waterstaat, Departemen Pekerjaan Umumnya. Orang Belanda Orang punya, Belanda tetap. POC ya. Iya, Ingin POC. memindahkan ibu kotanya dari Batavia ke Bandung. Tapi karena terjadi resesi. Betul, Istilahnya ada resesi ya. Iya, betul, ada Tahun resesi. 1930 akhirnya nggak jadi. Tapi gedung ini sudah rampung. Sudah rampung dan diisi. digunakan oleh dinas pengairan dan pekerjaan umum. Betul. Orang Belanda. Orang Belanda. Kan pernah mau direbut oleh sekutu Betul. gedung ini. Iya. Pada saat sekutu mau Menyerang. ambil alih nih, menyerang. Iya. Pada saat menyerang itu, sekutu itu tidak sendirian. Dia juga membawa tentara bayaran. Tentara bayarannya itu diambil dari Nepal, tentara Gurkha namanya. Mengambil alih nih. Mengambil alih. Terus Peperangan itu terjadi, yang bertahan di sini hanya pekerja PU. tidak tentaranya. Iya betul, karena pada saat itu kan serangannya mendadak. Di sana nggak ada keterangan langsung, cuma disebutin aja ada tentara Gurkha dan tentara Nika. Nika itu kan persekutuan pada zaman itu. Anggaplah Belanda. ratusan, nggak Anggaplah mungkin ratusan. mereka puluhan gitu Iya. ya. Yang menyerang, yang bertahan di sini cuma pekerja biasa aja. Jadi peperangan Akhirnya? itu ada 7 orang yang dinyatakan menghilang dan yang ditemukan jasadnya cuma 3 orang. Itu yang ketiganya itu diketemukannya baru tahun 1952. Itu di belakang Gedung Sate. 1952. Betul. Itu ada sebuah batu besar. Di bawah batu besarnya terkubur 3 jasad orang tersebut. Oh, jadi sebenarnya pada saat peristiwa itu ada 7 orang korban dari Iya. pihak Yang- kita gitu dari ya. pihak kita, itu Tetapi 7 orang itu dikebumikan di lokasi sini. Yang ketemunya cuma 3 orang. Keempat orangnya itu sampai detik ini belum pernah ditemukan. Oke. Arsiteknya itu namanya Insinyur Johan Gerber dari Belanda. Beliau itu pada saat memulai proyek Gedung Sate yang dimulainya itu pada tahun 1910-an, itu umurnya itu dimulai dari umur 25 tahun. Umurnya dia Pada saat memulainya gitu. Kulinya itu kebanyakan itu diambil dari berbagai daerah di Bandung. Ada 2.000 orang dari pribumi, keterangannya betul, dan ada beberapa pemahat kayu dan batu itu diambil langsung dari Cina. 150 orang. Mas, di atas itu kan ada
Orang sebutin sate, gedung sate, Iya, gedung betul. Sebenarnya namanya itu apa? Jadi kenapa namanya gedung sate? Karena pada saat itu kan orang-orang Bandung susah menyebutkannya, betul ya. Namanya itu adalah Departemen Van Verkeer and Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Namanya Departemen Van Verkeer Van Verkeer and Waterstaat and Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Werken. Karena gedung sate. Iya, akhirnya jadi gedung sate. Padahal si 6 buletannya itu adalah simbol dari pembiayaan dari gedung ini. Gedung ini tuh menghabiskan 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan tuh dengan 462 miliar rupiah. Kalau kursnya kita majunya ke emas. Nah, arsiteknya itu dulu terinspirasi dari kebiasaan orang Bandung zaman dulu. Kalau makan jambu air, itu dulu ditusuk kayak makan sate. Jadi bentuk sate yang di atasnya itu bentuk sate jambu. Sama karena jambu air itu adalah lambang kesuburan. Jadi memang sebenarnya ini adalah penangkal petir. Betul. Tapi dibikin sedemikian rupa biar ada filosofinya. Betul. Dibikin bentuk jambu air. Jambu air. Berjumlah 6 tadi. 6 betul. itu karena 6 juta golden. Betul. Lambang Jambu pembiayaan. air tadi lambang kesuburan sama identiknya masyarakat Sunda itu kalau Betul. makan jambu itu ditusuk. Ditusuk, betul. Ini kan terowongan ya. Ini tuh basement. Jadi kalau misalnya bangunan Belanda, biasanya identiknya itu sama 2 ciri. Kalau nggak ada basement, biasanya ada terowongan. Jadi ini basement. Di basement. Dan gedung sate itu selain ada basement, sebenarnya ada terowongannya juga. Nah, si terowongan ini nyambung ke kelihatan. gedung sebelah yang ada tulisan Pendek. di sini. Terowongannya Sini. nyambung ke sebelah sini. Gedung yang ini. Tujuan dibangun terowongan itu buat apa? Biasanya bangunan itu sengaja disambung-sambungkan gitu. Jadi misal gedung sate awalnya mungkin akan dibangun sebelah sini dan sebelah sini, itu harus ada tetap terowongan yang sebagai jalur evakuasi mungkin pada zaman itu. Jadi memang Belanda itu kalau ngebangun sebuah bangunan pasti ada terowongan. Ada terowongan. Ya berhubung pada saat itu kan masa peperangan. Iya. Jadi mereka menggunakan terowongan itu sebagai jalur, yang pertama adalah jalur evakuasi. Betul, jalur evakuasi. Kedua itu sebagai tempat pertahanan terakhir mereka kali. Betul. Guys, ternyata gue juga bisa foto-foto kece loh di sini. Lihat nih foto gue. Sumpah keren banget gue. Udah kayak artis ternama. Sarukan, Putus, Rambo, apalagi. Pokoknya lu bisa foto-foto sepuasnya di sini. Jangan sampai HP lu lowbat. Udah, lanjut muter lagi. Ini adalah kaca prisma. Jadi untuk pencahayaan di area basement dulu itu nggak pakai lampu, hanya menggunakan kaca ini aja. Dari cahaya matahari Bisa masuk ke dalam. ke prisma ini, Mhm. jadi memantulkan ke Ke dalam. bawah. Jepang jadikan ini tempat apa? Jepang ini namanya tetap sama, itu Kotobu Sunshitsu. Artinya Departemen Pekerjaan Umum. 42. 42. Cabut tuh si Belanda. Belanda. Masuk Jepang. Iya. Jadi Jepang sempat menguasai ini. Sempat menguasai ini. Pada saat Jepang menduduki ini, Yap. dijadikan tahanan. Ada nggak tokoh nasional yang ditahan di sini? Sepengetahuan saya, karena di sini penjaranya juga udah banyak ya, seperti penjara yang sekarang namanya Sukamiskin. Orang-orang Belanda itu hampir semuanya itu dipenjarakan di Sukamiskin. Gelora Bung Karno ternyata dirancang di gedung ini. Benar ya? Ya, sama orang-orang Gue PU. baru tahu. Gelora Bung Karno itu 1960 itu dibangun. Iya. Ya? Ini rancangnya 195. Dirancang di sini. Apa aja yang dirancang? Di sini ada Waduk Jatiluhur, terus juga Jalan Raya Tamrin Sudirman juga, dan Iya, karena di sini adalah kantor PU. pekerjaan umum. Iya, PU gitu yang Oke, rancang PU. bangunan-bangunan gitu. Ini Oh, tembok asli. gedung sate yang sengaja dibongkar untuk ngeliatin ketebalannya. Tebalnya itu mencapai 1 meter. Gedung ini tuh tahan sama gempa, tahan sama peluru, dan dari tahun 1920 sampai sekarang itu belum pernah dirombak secara struktural. Dia renovasi ruangan itu sering, tapi kalau strukturnya itu gak pernah dirubah. Kenapa orang Belanda kepikiran temboknya itu harus dibikin tebalnya itu sampai 1 meter? Karena orang Belanda tahu kalau Bandung itu kan dikelilingi sama gunung. Jadi rawan sekali sama gempa bumi. Ya, karena Bandung Kondisi itu kan alam. alamnya itu seperti kan Bandung itu diambil dari kata bendungan katanya. Karena bentuk letak geografisnya memutar kayak gini gunungnya itu. Bahasa Bandung diambil dari kata bendungan. Betul, karena Nah, bentuknya karena bentuk Bandung itu seperti bendungan. Karena bentuknya memang kayak bendungan gitu Betul, bentuknya, iya, makanya disebut Bandung. Bandung. Si teknologi si tembok tebal ini, jadi ada 2 tembok yang tebalnya 1 meter. Ini bagian timur dan ada bagian barat. Jadi ada 2 pilarnya. Jadi setelah satu
meter tembok itu di dalamnya pasir semua. Kalau misalnya gempa, gedung ini tetap goyang, tapi gak ada kerusakan sama sekali. Itu Shockbreaker. Jadi gempa tembok balik lagi. Gitu, tetap goyang tapi gak ada kerusakan sama sekali. Arsitek yang jago itu ya. Betul, arsitek di Belanda. Siap. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemerintahan. Namun, di balik kemegahannya, ada kisah sunyi para pribumi dari Jawa Barat yang bekerja sebagai kuli aduk dan peladen. Mereka bukan tokoh sejarah, tapi tanpa tangan dan peluh mereka, bangunan ini takkan pernah berdiri. Hari ini, Gedung Sate bukan lagi milik penjajah. Ia adalah milik kita, milik bangsa Indonesia. Anak-anak bangsa, mari kita kenang dan hargai sejarah. Karena di balik batu dan semen, tersimpan cerita perjuangan yang layak dijaga dan dikenang. Nah, kalau lu udah ke Gedung Sate tapi belum makan sate, waduh, itu ibarat nonton konser tapi pulang sebelum lagu terakhir. Di belakang Gedung Sate ini ada yang namanya sate jando. Jando bukan janda. Jando itu bagian lemak sapi yang rasanya gurih-gurih nikmat. Dagingnya empuk, bumbunya nendang, dan harganya cuan friendly banget. Cocok buat kalian yang traveling tapi tetap pingin makan enak. Jadi ingat ya, kalau ke Gedung Sate wajib makan sate jando. Tetap di Jam! Woo!